teman-teman, perkenalkan nama saya Misi Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu poligami? Tidak tahu. Nah, poligami berasal dari bahasa Yunani dengan dua pokok kata. Yang pertama, polu yang artinya banyak dan gamein yang artinya kawin. Jadi poligami artinya perkawinan yang banyak. Adapun dalam istilah-istilah fikih, poligami disebut dengan ta'adud al-zaujah yang berarti banyak istri. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan 2, 3, atau 4 kalau dapat berlaku adil. Nah teman-teman, tingkat poligami di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan adanya tren yang kompleks. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa meskipun angka perceraian akibat poligami meningkat, permohonan izin poligami tetap tinggi. Pada tahun 2023 terdapat 463.654 kasus perceraian, dengan poligami menjadi salah satu penyebab utama. Penelitian di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa banyak permohonan poligami diajukan dengan alasan ekonomi dan ketidakmampuan istri pertama untuk memiliki keturunan. Meskipun dengan demikian, syarat yang dapat diajukan untuk poligami tetaplah ketat. Halo semuanya, perkenalkan saya Cisha Tuholeru dengan NIM 202321119. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Patimura, Fakultas Hukum. Saya saat ini di kelas C, dan pada kesempatan yang luar biasa ini untuk memenuhi nilai tugas UAS Hukum Islam, saya di sini akan mewawancarai Bapak Kris Latuprisa SHMH selaku advokat di Kota Ambon. Di sini saya berada dengan Bapak Kris Latuprisa. Bapak, apakah Bapak bersedia untuk saya tanya-tanya di hari ini? Oke, baiklah. Bapak, di saat ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan hukum Islam, tetapi menjadi poin utama dalam pertanyaan saya di saat ini yaitu tentang poligami. Kalau untuk poligami sendiri, kita sudah mengenal apa itu poligami. Maka di kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak terkait dengan pendapat Bapak tentang poligami dipandang dari perspektif hukum perdata. Apa Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua? Boleh. Oh baiklah, kalau gitu Ya. silakan Bapak. Kalau kita bicara tentang poligami, yang penting awalnya kita harus ngerti dulu dasar hukumnya dalam hukum positif. Jelas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ya. Karena itu bicara sesuatu itu harus tahu dasar hukumnya. Pasal 3 ayat 1 itu udah jelas. Kita menurut hukum positif kita hanya mengenal asas namanya monogami. Tidak ada poligami dalam hukum positif ya. Namanya monogami pasal 1 ayat pasal 3 ayat 1. Tapi ada pengecualiannya di ayat 2-nya. Oke. Di situ ayat 2 tersirat asas poligami di situ. Oke ya. Jadi ada poligami di dalam tersirat di ayat 2-nya. Udah jelas. Tapi itu tidak mutlak berlaku di Republik ini. Oleh karena itu pasal 3 ayat 1 bilang satu perempuan hanya boleh punya satu suami. Satu suami hanya boleh punya satu istri. Titik di situ ya. Ayat 2-nya, jika kemudian seorang suami memperistrikan lebih dari satu orang, maka dia harus mengajukan yang namanya voluntair dalam bahasa hukum atau permohonan ke pengadilan untuk menerbitkan penetapan untuk dia mengajukan tentang poligami itu. Jadi poligami itu tidak mutlak di dalam hukum positif kita, khususnya di dalam undang-undang kita, Undang-Undang 1 tahun 74, khususnya pasal 3 ayat 2 itu tidak mutlak loh.
Meskipun kita ini hanya menganut paham monogami. Tidak ada itu yang namanya poligami. Begitu loh. Oke ya. Poligami itu di dalam pasal 3 ayat 2 itu tidak mutlak berlaku. Kenapa? Karena satu orang itu dia punya istri cuma satu. Begitupun dengan satu perempuan punya istri suami cuma satu. Karena itu pasal 3 ayat 1 bilang begitu. Sehingga ayat 2-nya bilang boleh seorang suami memperistri lebih dari satu. Itu dia cuma boleh, tapi itu tidak berlaku mutlak. Demikian. Baik, untuk penjelasan Bapak di pertanyaan yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua kepada Bapak. Apakah poligami ini relatif diberlakukan di Indonesia ataukah tidak? Jawaban saya tidak. Jelas ya. Karena tadi itu yang saya udah jelaskan. Pasal 3 ayat 2 itu tidak mutlak. Dengar ya, tidak mutlak berlaku poligami. Kasihan dong perempuannya. Enak di laki-laki nggak enak di perempuan. Oke ya, itu kita bicara umum. Tapi dari perspektif hukum tidak boleh sebenarnya. Satu orang hanya boleh punya satu istri, atau satu perempuan hanya boleh punya satu suami. Enak sekali kalau kemudian laki-laki boleh punya lebih dari satu istri. Ngawur itu namanya. Oke ya, lama-lama nanti perempuan tanya, kalau laki-laki boleh punya istri banyak, terus perempuan dapat apanya? Dia nggak boleh punya suami. Makanya kalau laki-laki punya poligami, harusnya perempuan punya pintar dirimu, poliandri. Jelas Tapi asas-asas itu tidak diberlakukan dalam republik ini. Poligami itu tidak mutlak. Jelas. Lanjut. Yang sangat menarik dari pertanyaan ketiga ini, Bapak, apakah ketika Bapak diberi kesempatan untuk berpoligami, apakah Bapak ingin berpoligami? Kalau diberikan kesempatan, mana mungkin lah. Pasti bini raci beta deh, ciri-ciri gua gede, ngawur aja poligami, nggak ada. Oke ya, apalagi kita yang mengerti tentang hukum, oke? Makanya kalau kita orang hukum bicara tentang poligami itu bagi kita itu naif. Memang kalau kita bicara perspektif hukum dari sisi hukum positif kita, itu sama sekali nggak ada. Yang tadi kita bilang itu nggak mutlak diberlakukan poligaminya. Tapi bagi ketemu punya basudara di Muslim, itu ada di dalam kompilasi hukum Islam. Boleh satu suami boleh memperistri sampai 4 lagi, coba banyak amat itu dalam perspektif hukum Islam. Ada di dalam aturan kompilasi hukum Islam tuh ada. Cuman bagaimana dia sampai kemudian sampai ke tingkat isbat poligami, itu semua itu ada proseduralnya sampai ke situ. Kenapa? Karena orang ini merupakan pelaku dalam hal-hal yang demikian. Mengajukan gugatan, mengajukan permohonan isbat poligami ke pengadilan agama itu sering. Jelas ya. Oleh karena itu ketika kita masuk di dalam situ juga agak ya bagi kita yang non muslim, hal-hal demikian bagi kita anggap itu tabu begitu loh. Tapi itulah yang terjadi di negara ini karena kita punya sistem hukum, ada juga yang namanya sistem hukum Islam. Jadi kita punya saudara-saudara yang muslim boleh poligami, itu bagi orang itu boleh ya. Tapi bagaimana proseduralnya itu tidak mudah. Karena tadi itu perspektif kita dalam hukum nasional kita Undang-Undang 1 Jampa bilang tidak mutlak. Begitu loh ya. Bahkan kalau kemudian seorang laki-laki muslim ingin dia harus berpoligami, itu prosedurnya panjang. Bagaimana minta izin dari dia punya istri. Jelas ya. Syukur kalau istri kasih. Kalau istri tidak mengizinkan, dia hanya bisa menikah secara sirih. Begitu saja dia bisa menikahkan dalam isbat poligami itu tidak bisa. Itu dilarang sama sekali. Bahkan kalau dia ajukan permohonan, dia ajukan volunteer ke pengadilan agama untuk minta isbat poligami, itu tidak dikabulkan. Itu pasti ditolak oleh majelis hakim di pengadilan agama, itu pasti ditolak. Karena faktor yang utama itu harus ada izin dari istri pertamanya. Jika tidak ada izin, buyar semuanya. Jangan berharap dia bisa berpoligami. Kalau siri mungkin ya, tapi kalau kemudian dia mau nikah untuk mensahkan dia punya nikah siri, itu masuk sebagai nikah yang sah dalam pernikahan yang kedua untuk memenuhi asas poligami tadi, itu tidak bisa dijalankan. Kenapa? Yang paling utama tuh dia harus mendapat izin dari istri pertamanya. Jika tidak ada izin istri pertama, maka jangan berharap itu di pengadilan agama mengabulkan itu. Kenapa?
Karena kita balik lagi kepada pasal 3 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Udah jelas ya. Jadi mesti ingat itu. Sehingga kalau ditanya, kalau diberikan kesempatan berpoligami, kalau kita jawab dari sisi orang umum, mau sekali. Enak ya didampingi oleh banyak bini. Tapi prosedurannya dalam prosedural hukum, wow, sangat susah dan jangan pernah bermimpi hal-hal demikian. Susah deh. Kalau tanya kepada teman-teman muslim juga akan jawabannya seperti begitu. Jadi agak susah untuk berpoligami. Harusnya menurut beta asas ini dihilangkan saja. Cuman karena sistem hukum kita di negara ini ada sistem hukum Islam, jadi ya karena itu ada di dalam hadis dan Al-Quran, ya boleh-boleh saja, silakan saja, karena itu merupakan sumber hukum bagi orang, hukum saudara muslim pun sumber hukum tan Quran, jadi sah-sah saja. Oke ya, begitulah. Dan tadi beta bilang bahwa pernah beta menguji hal itu ya, meskipun kita punya celah hukum bahwa istri pertamanya itu sudah kabur, rimbanya tidak ada, tapi karena undang-undang menjelaskan bahwa harus ada izin dari istri pertamanya, sehingga ada izin, tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak menyatakan karena tidak ada izin, maka permohonan isbat poligami saudara ditolak. Demikian. Wah, terima kasih ya Pak Kris. Menurut kami penjelasan Bapak sangat konkret. Sekian dari kami, maka kami dapat menyimpulkan bahwa poligami dipandang dari sudut pandang perspektif hukum perdata itu bersifat tidak mutlak. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triwiyanti Nurmole. Saat ini saya sebagai penanya dan ada salah satu narasumber dari Fakultas Hukum, yaitu salah satu dosen kami, yaitu Ibu Bazral Tupono. Ibu apakah bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia deh. Di sini kami akan bertanya mengenai poligami. Pertama kali Ibu mendengar kata poligami itu apa yang terlintas dalam pikiran Ibu sih? Kalau pertama kali mendengar kata poligami, terlintas dalam pikiran Ibu itu pasti ada hubungan perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan. Oh, itu poligami. Lalu bagaimana sih Ibu poligami itu dalam perspektif hukum Islam, Ibu? Ya, kalau poligami dalam perspektif hukum Islam sebenarnya untuk perkembangan sekarang dia agak berbeda jauh. Jadi poligami dalam hukum Islam zaman dulu itu tujuannya menolong, tapi kalau poligami untuk zaman sekarang itu tujuannya hanya untuk hawa nafsu. Apakah dampak dari poligami itu kepada istri dan anak itu seperti apa, Ibu? Ya, kalau dampak poligami bagi istri dan anak itu sangat anak-anak dan istri itu sangat berdampak, karena pada saat dilakukan poligami itu kalau terjadi sesuatu, anak itu dia tidak akan berstatus sebagai anak sah. Istri juga tidak bisa sebagai istri sah, apalagi kalau poligaminya itu dia tidak tercatat. Jadi poligami itu sangat berdampak sekali, Bu. Apakah poligami itu bisa diajukan di pengadilan, Ibu? Ya, poligami itu sebenarnya bisa diajukan ke pengadilan untuk, maksudnya diajukan ke pengadilan untuk penyelesaian atau untuk mensahkan perkawinan mereka. Mensahkan perkawinan mereka, Ibu. Kalau untuk mensahkan perkawinan mereka, biasanya poligami itu dilakukan dengan jalan isbat nikah. Namun dilakukan dengan isbat nikah ini harus ada izin-izin dari istri-istri terdahulu. Tanpa adanya izin berarti tidak bisa mengajukan isbat nikah ya, Ibu? Oke. Ya, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung kalau tidak salah, nanti dikoreksi nomor 2 tahun sekian itu saya lupa. Itu dikatakan bahwa kalau seorang laki-laki ingin berpoligami maka harus ada izin-izin dari istrinya. Apabila tidak ada izin-izin dari istrinya, maka pengadilan tidak boleh mensahkan isbat nikah itu. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk kami wawancarai. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwasannya dalam hukum Islam itu berpoligami itu boleh, tetapi untuk mengajukan ke pengadilan harus ada izin dari istri sah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lince Kristian Zega. Di sini saya bersama partisipan selanjutnya. Halo Kak. Halo, Boleh kenalan? nama saya Alifianda Narifin, biasa dipanggil Alifia. Baik Kak, terima kasih. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang poligami untuk Kakak. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Kakak ketika mendengar kata poligami? Kontroversial. Yang kedua, menurut Kakak poligami itu seperti apa sih? Poligami itu suatu hal yang bisa dilakukan jika mampu, dan jika tidak ya tidak boleh dilakukan. Baik ya, terima kasih. Kita masuk pertanyaan ketiga. Seandainya suami Kakak meminta untuk berpoligami, apakah Kakak sendiri mengizinkan suami Kakak untuk berpoligami? Apakah kalau iya, mengapa, dan kalau tidak, mengapa? Tidak, tentu saja, karena yang namanya pasangan itu hanya bisa fokus pada satu orang. Kalau misalnya ada dua orang di dalamnya, berarti yang satunya itu harus mengalah. Pasti harus ada kata mengalah di antaranya. Jadi kalau misalnya pasangannya memilih berpoligami, boleh, tapi hubungan yang pertama harus diakhiri terlebih dahulu. Jadi ya harus ada yang dilepaskan. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya, misalnya apabila orang tua Kakak melakukan poligami, bagaimana sih respon Kakak terhadap hal tersebut? Sebagai seorang anak kayaknya normal kalau kecewa, pasti. Jadi yang pasti sangat kecewa, tapi kembali lagi karena itu bukan hubungan kita, jadi pasti harus melakukan komunikasi dulu sama orang tuanya. Kenapa sampai keputusan itu diambil, kenapa sampai hal tersebut harus terjadi. Jadi mungkin akan kecewa, tapi kembali lagi kita harus tetap ikhlas kalau memang hal tersebut harus terjadi. Jadi harus ada komunikasi terlebih dahulu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Rifka Fauzia. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu partisipan. Permisi Kak, boleh perkenalkan namanya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syaflur Narei. Saya adalah mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Universitas Patimura, Ambon. Baik Kak, terima kasih. Izin menanyakan beberapa hal Kak. Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana sih pendapat Kakak ketika mendengar kata poligami? Menurut saya ketika mendengar kata poligami ialah kata di mana seorang pria memiliki istri lebih dari satu. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Menurut Kakak itu poligami seperti apa? Tadi kan kita menanyakan menurut Kakak itu kata poligami seperti apa. Nah, sekarang penjelasan poligami itu seperti apa sih? Menurut saya ketika mendengar kata poligami seperti jawaban pertama, poligami adalah di mana seorang lelaki memiliki istri lebih dari satu. Dalam hukum Islam, kita ketahui bahwa poligami itu dibolehkan, lelaki itu dibolehkan memiliki istri lebih dari satu hingga batas istrinya menjadi 4. Oke, jadi menurut pendapat dari KAI, jadi poligami itu berarti seseorang bisa mempunyai istri lebih dari satu, tapi batasnya sampai 4 kali saja Kak. Dalam Islam. Dalam Islam seperti itu. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Menurut KAI, apa sih misalnya apabila Kakak diberi kesempatan untuk berpoligami, apakah Kakak ingin melakukan poligami? Kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa Kak? Menurut saya berbicara tentang poligami adalah sesuatu hal yang sangat besar karena berbicara tentang poligami itu di mana seorang lelaki itu apakah dia bisa adil atau tidak. Kalau dia merasa dia bisa adil dalam secara finansial atau apapun dalam hal rumah tangga, dan jika diperbolehkan oleh istri pertamanya, poligami itu diperbolehkan. Tapi jika lelaki tersebut tidak sanggup atau tidak memiliki kesanggupan dalam berlaku adil, maka poligami itu adalah hal yang tidak diwajarkan sama sekali. Jadi menurut Kakak boleh? Dalam Islam boleh, tetapi sebenarnya tidak boleh sih. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan yang selanjutnya. Misalnya nih, apabila orang tua Kakak melakukan poligami, bagaimana respon Kakak terhadap hal tersebut? Respon saya sebagai anak
jujur pasti ada rasa kecewa karena kita merasa bahwa orang tua kita hanya satu, tidak boleh lebih dari satu. Ibu hanya satu, jadi ketika orang tua saya melakukan poligami, saya adalah orang yang pertama melawan untuk hal itu karena memang sangat tidak setuju. Iya, ada perasaan cemburu ya, Iya, Kak? sangat betul. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Ya, Kak. sama. Terima kasih. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah poligami dilihat dari hukum positif menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka, tidak dianjurkan secara mutlak dan tidak boleh dilakukan. Dan apabila dilihat dari pandangan Islam sendiri, boleh melakukan poligami, tetapi dilakukan dengan izin dari seorang istri pertama yang sah. Apabila tidak mendapatkan izin dari seorang istri, maka poligami tidak dapat dilakukan. Dilihat dari mahasiswa atau masyarakat umum, bahwasanya mereka mengetahui adanya poligami, tetapi untuk pengimplementasiannya sudah tidak relevan. Poligami yang dilakukan saat ini dilakukan oleh pengaruh hawa nafsu. Apabila dilihat dari perspektif anak, yang mana mereka tidak mau kasih sayang dari seorang ayah terbagi, dan dilihat dari perspektif seorang istri, karena adanya poligami menyebabkan tekanan batin dan juga kurangnya keadilan terhadap istri. Sekian, terima kasih. Bye-bye.